Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang JavaScript. Nah, seperti biasa, untuk materi kita ada di blog busana.net. Untuk materi yang pertama yaitu pengenalan JavaScript, kita buka. Apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis dan interaktif. Jadi halaman web yang sudah kita buat itu menggunakan HTML dan CSS. Nah, JavaScript ini digunakan untuk interaktifnya. Contoh, ketika misalkan kita ada tombol delete itu kita jangan langsung ngedelete datanya. Siapa tahu ketika ngedelete data kita salah delete datanya, maka kita menggunakan JavaScript, ada pop-up yang muncul apakah datanya mau di delete atau tidak. Nah, itu menggunakan JavaScript. Jadi JavaScript lebih ke interaktifnya. Hal inilah yang membuat halaman web terdapat elemen interaktif dan animasi yang dapat menarik perhatian dan melibatkan pengunjung website. JavaScript merupakan bahasa pemrograman web di sisi klien. Nah, di sisi klien berbeda dengan PHP. Kalau PHP itu adanya di sisi server. Jadi kalau PHP itu disimpannya di server, apapun yang kita akses, walaupun bahasanya PHP, yang sampai ke komputer kita itu jadinya HTML. Jadi server PHP tersebut akan mengubah PHP menjadi HTML. Sedangkan JavaScript adanya di sisi klien. Jadi ketika kita mengakses web, JavaScript-nya itu di-download dulu ke browser kita. Nah, nanti di browser baru dijalankan. Yang berarti kode tersebut dijalankan di browser web pengguna. Dengan munculnya teknologi Node.js dan lainnya, dan Node.js ini merupakan suatu framework JavaScript. Selain Node.js ada Vue.js, terus React.js, macam-macam banyak. Yang membuatnya dapat digunakan sebagai bahasa dari sisi server. Yang asalnya JavaScript itu sisi klien, dengan framework JavaScript bisa dijadikan sisi server. Membuatnya sangat berguna, sangat serbaguna. JavaScript digunakan terutama untuk mengembangkan web front-end dan bekerja erat dengan HTML dan CSS. Jadi JavaScript itu pada dasarnya digunakan sebagai front-end untuk tampilan. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini. Bahkan JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama bagi web developer, di antaranya HTML, CSS, dan JavaScript. HTML untuk membuat halaman webnya, CSS menentukan layoutnya, JavaScript menyempurnakan tampilan dan sistem halaman web. JavaScript dapat dipelajari dengan cepat dan mudah serta digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan fungsionalitas website hingga mengaktifkan permainan atau game dan software berbasis web. Selain itu, terdapat ribuan template dan aplikasi JavaScript yang bisa kita gunakan secara gratis, dan semuanya ini berkat beberapa situs seperti GitHub. Sejarah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun seiring perkembangan zaman, JavaScript tidak hanya berjalan di atas browser saja. JavaScript juga dapat digunakan pada sisi server, game, IoT, desktop, dan sebagainya. JavaScript dibuat dan didesain selama 10 hari oleh Brendan Eich, seorang karyawan Netscape, pada bulan September tahun 1995. Awalnya bahasa pemrograman ini disebut dengan Mocha, kemudian diganti menjadi Mona, lalu LiveScript, sebelum akhirnya resmi menyandang nama JavaScript. Versi pertama dari bahasa ini hanya terbatas di kalangan Netscape saja, jadi hanya digunakan di perusahaan Netscape tersebut. Fungsionalitas yang ditawarkan pun terbatas, namun JavaScript terus dikembangkan oleh komunitas developer yang tak henti-hentinya mengerjakan bahasa pemrograman ini. Terinspirasi dari kesuksesan JavaScript, Microsoft mengadopsi teknologi serupa. Microsoft membuat JavaScript versi Microsoft sendiri
yang dinamakan dengan JavaScript, lalu ditanam pada Internet Explorer versi 3. Hal ini mengakibatkan perang browser karena JavaScript milik Microsoft berbeda dengan JavaScript yang dibuat oleh Netscape. Akhirnya pada tahun 96, Netscape mengirimkan standarisasi ECMA 262 ke ECMA internasional, sehingga lahirlah standarisasi kode JavaScript bernama ECMAScript atau ES. Saat ini ECMAScript sudah mencapai versi 8. Pada tahun 1996, JavaScript secara resmi disebut sebagai ECMAScript, di mana ECMAScript 2 diluncurkan pada tahun 98. ECMAScript diperkenalkan pada tahun 1999. ECMAScript tersebut dikembangkan hingga akhirnya menjadi JavaScript sebagaimana yang kita kenal saat ini. Tak hanya lintas browser, JavaScript juga bisa digunakan di berbagai perangkat, termasuk perangkat mobile dan komputer. Sejak saat itu JavaScript terus bertumbuh dan berkembang. Pada akhirnya tahun 2016, sebanyak 92% website diketahui menggunakan JavaScript. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun, JavaScript telah menjadi salah satu tool terpenting bagi web developer. Berikut versi ECMAScript: ES1 Juni 97, ES2 Juni 98, ES3 Desember 1999, ES4 ini tidak berlanjut, ES5 Desember 2009, ES5.1 Juni 2011, ES6 Juni 2015, ES7 Juni 2016, ES8 Juni 2017. Untuk JavaScript ada kelebihannya. Berikut kelebihannya. 1. Kita tidak membutuhkan compiler karena web browser mampu menginterpretasikan dengan HTML. Jadi beda dengan bahasa pemrograman lain. Kalau bahasa pemrograman lain setelah kita tulis, untuk menjalankannya harus kita compile dulu. Tapi kalau JavaScript sudah ditulis, kita bisa langsung jalankan. Yang kedua, lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. 3. Error atau kesalahan lebih mudah dicari dan ditangani. 4. Dapat dialih tugaskan ke elemen halaman web atau event tertentu, misal klik atau mouse over. 5. JavaScript dapat digunakan di berbagai browser, platform, dan lain-lain. Nah, platform di sini maksudnya kita bisa dijalankan di Windows, Ubuntu, dan sistem operasi yang lainnya. Kita dapat menggunakan JavaScript untuk memvalidasi input dan mengurangi keinginan untuk mengecek data secara manual. 7. JavaScript website kita menjadi lebih interaktif dan juga mampu menarik perhatian lebih banyak pengunjung. 8. Lebih cepat dan ringan jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Selain kelebihannya, JavaScript juga mempunyai kekurangannya. Yang pertama, beresiko terhadap eksploitasi. Yang kedua, dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan kode berbahaya di komputer pengguna. Maksudnya, karena JavaScript itu dijalankannya di sisi klien, jadi si scriptnya tersebut kita bisa sisipkan dengan sintak yang lainnya. Jadi seolah-olah ada sintak yang dapat menyisipkan dan bisa mengutak-atik ke data atau halaman web kita. Nah, yang ketiga, tidak selalu didukung oleh berbagai browser dan perangkat. Walaupun bisa dijalankan di berbagai browser, tapi browser yang dimaksud belum tentu mendukung JavaScript. 4. JS Code snippet agak banyak. 5. Dapat dirender secara berbeda pada masing-masing perangkat yang malah mengarah ke inkonsistensi. Cara kerja dan fungsi JavaScript di website. Biasanya JavaScript di-embed secara langsung ke halaman website atau diarahkan melalui file .js yang terpisah. Jadi scriptnya itu bisa disisipkan di dalam sintak websitenya, misal disisipkan di dalam HTML. Nah, ada juga cara lainnya, file JavaScriptnya terpisah. Nanti di website di halaman HTML-nya tinggal dipanggil.
JavaScript merupakan bahasa dari sisi klien, yang berarti skrip diunduh di perangkat yang dimiliki oleh pengunjung situs kita, lalu diproses di sana. Berbeda halnya dengan bahasa dari sisi server yang dijalankan pada server sebelum bahasa pemrograman tersebut mengirimkan file ke pengunjung situs. Nah, jadi kalau sisi server, filenya itu ada di server. Ketika browser mengakses halaman web, servernya itu akan melayani klien mengubah misalkan PHP adanya di sisi server. Ketika ada klien mengakses, server yang PHP tersebut akan mengubah dari PHP menjadi HTML dan sampai ke kliennya. Berbeda dengan JavaScript. Kalau JavaScript, ketika webnya diakses, maka JavaScriptnya akan diunduh dulu, di-download dulu ke komputer yang mengaksesnya. Setelah itu baru bisa dijalankan. Perlu diketahui, sebagian web browser juga menawarkan kesempatan bagi user untuk menonaktifkan JavaScript. Karena itulah sangat disarankan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada event yang diunduh ke mesin yang bahkan tidak mensupportnya. Jadi karena adanya di sisi klien, JavaScript ini bisa dimatikan. Contoh, misalkan ketika kita mengakses suatu web, muncul iklan. Nah, iklan itu menggunakan JavaScript. Nah, terkadang kita merasa terganggu dengan banyaknya iklan, maka kita gunakan add-on di browser untuk mematikan JavaScript tersebut. Nah, jadi si fungsinya add-on tersebut itu untuk mematikan JavaScript. Nah, demikian pengenalan JavaScript. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas cara penulisan JavaScript. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.